Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi ya dengan saya, Bu Retno, dan pagi hari ini saya akan melanjutkan ya pembahasan topik yang sebelumnya. Oke, kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai apa itu berpikir kritis, kemudian kita sudah sedikit ya mengaitkan itu dengan terus fungsinya apa sih untuk kita sebagai seorang perawat. Maka pada pagi hari ini saya akan membahas topik yang lebih spesifik lagi. Jadi artinya bagaimana implementasi dari berpikir kritis dalam aktivitas perawat nanti saat dia sudah bekerja di rumah sakit, di mana aspek berpikir kritis dalam tatanan klinis itu biasa kita sebut dengan clinical reasoning atau clinical judgment atau clinical decision making. Jadi memang istilah-istilah ini kadang ada yang membedakan maknanya, tapi sebenarnya sih secara apa ya? Secara inti sebenarnya ini hal yang mirip-mirip ya, artinya they use interchangeably. Jadi bisa digunakan artinya kita boleh menggunakan istilah clinical judgment untuk proses critical thinking di rumah sakit boleh, atau kita nyebutnya clinical reasoning atau clinical decision making. Jadi kalau yang saya sudah cek di penelitian yang terbaru, systematic review, jadi mengenai istilah-istilah ini sebenarnya istilah yang mirip. Artinya maknanya hampir sama, hanya memang terminologinya saja yang kadang dibedakan, tapi secara inti sebenarnya sama. Jadi tidak usah bingung gitu ya, mau clinical judgment atau clinical decision making atau clinical reasoning itu dua hal yang sebenarnya nggak benar-benar jauh-jauh berbeda gitu. Oke, kita langsung saja ya, kita coba bahas apa itu clinical judgment dan clinical decision making. Oke. Atau pembuatan keputusan klinis ya, clinical judgment itu jadi bagaimana proses yang harus kita jalani untuk membuat sebuah keputusan klinis. Artinya ya kita memutuskan ya, keputusan klinis itu apa? Keputusan terkait dengan pasien kita. Jadi misalnya kita ketemu dengan pasien, dia kan tentu ada masalah ya, kenapa dia dibawa ke rumah sakit, kan dia ada masalah. Kemudian dari masalah itu kita putuskan, oke, jadi fix masalahnya misalnya A, jadi masalahnya diare, kemudian keputusannya juga termasuk keputusan terus mau saya apa ini pasien saya yang diare ini, gitu ya. Itu yang dimaksud dengan pembuatan keputusan klinis, jadi pembuatan keputusan dalam setting klinik. Oke, untuk capaian pembelajarannya pada siang hari ini ya, atau pagi hari ini, untuk topik clinical judgment ini ada definisi apa itu clinical judgment, kemudian ada cognitive continuum of clinical judgment, jadi tahapan-tahapan nanti dalam clinical judgment. Jadi ada urutannya ya, seseorang bisa membuat keputusan klinis itu ada urutan-urutan tahapannya. Ada kelas-kelasnya, ada level-levelnya, kemudian tahapan proses penyelesaian masalah atau decision making proses dalam setting klinik, serta tahapan pembuatan keputusan. Nah, sebelum kita bahas kita bahas LO ini satu persatu, kita coba untuk brainstorming dulu ya. Oke. Secara kerangka pikir ini ya, jadi ada istilah problem solving, ada intuitive thinking, ada critical thinking, ada juga clinical reasoning ya, yang kemarin sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ini sebenarnya mengarah ke kemampuan akhir ini berupa decision making dan clinical judgment. Gitu ya. Jadi dan kadang beberapa istilah ini juga digunakan secara apa ya, campur-campur ya, ada yang nyebutnya pembuatan keputusan untuk clinical reasoning, ya itu juga nggak ada masalah. Gitu ya. Intinya ada clinical reasoning, ada critical thinking, ada problem solving, proses pemecahan masalah itu juga akhirnya nanti bermuara ke satu kemampuan akhir yang disebut dengan decision making, atau gimana kita bisa membuat sebuah keputusan klinis untuk pasien kita. Nah, ini bahan diskusi, kita diskusi dulu sebentar ya, kita brainstorming dulu, karena mungkin ada dari kita yang sudah pernah
mengalami hal yang sama ya. Jadi ini ada kasus ya, seorang pasien mengeluh nyeri dada yang sebelah kiri. Kemudian dokter, ini kasus nyata ya, dokter melakukan pemeriksaan EKG, dicek nih rekaman jantungnya, dan dari pemeriksaan EKG dokter spesialis ya, spesialis penyakit dalam, dia mendiagnosa pasien tersebut dengan infak miokard atau ada sumbatan pada pembuluh darahnya. Jadi pasien ini datang ke UGD sesek, nggak ada sesek sih, ke nyeri ya, nyeri di dada, diperiksa rekam jantungnya, terus langsung keluar diagnosa, oh ini ada sumbatan di pembuluh darah koronernya. Sehingga begitu keluar, ini kan yang disebut dengan keputusan klinik ya, atau clinical judgment tuh ini, jadi sebuah keputusan, oke, dengan pasien kayak gini, misalnya saya sebagai dokter ya, saya memutuskan bahwa pasien ini saya diagnosa dengan infak miokard. Jadi ini yang disebut dengan keputusan klinis. Kemudian karena sudah keluar sebuah keputusan klinis ya, bunyinya diagnosanya adalah infak miokard, pasien ini kemudian diberi obat-obatan jantung. Dikasihlah obat-obatan jantung, tapi kok tidak membaik, artinya masih tetap nyeri. Gitu. Akhirnya kan karena nggak ada perbaikan, dirujuk ke rumah sakit yang lain gitu ya. Setelah dirujuk di pemeriksaan yang lain, ternyata dokter yang di rumah sakit yang berbeda itu, awalnya misalnya rumah sakit A, kemudian ke rumah sakit B, itu melakukan pemeriksaan tidak hanya EKG, tapi juga coba kita scanning bagian dadanya. Jadi dengan pemeriksaan visualisasi yang lebih akurat ya. Kalau yang awal kan hanya EKG dan ronsen. Kalau ini di scanning, dilakukan pemeriksaan lebih dalam. Ternyata setelah itu juga dilakukan pemeriksaan enzim jantung dan kemudian hasilnya normal. Dari enzim jantungnya, artinya nggak ada masalah di jantungnya. Terus, tapi dari hasil scanningnya ternyata ada infeksi paru. Ternyata pasien ini menderita pneumonia. Jadi nyeri dadanya itu bukan karena ada sumbatan pada pembuluh darah, tapi karena pneumonia. Jadi dokter yang awal tuh salah dalam mendiagnosa. Nah, apa sih yang terfikir kalau kita jadi pasien dan mungkin kita jadi keluarganya ya? Tentu kita kan jadi bete ya. Ih, gimana sih dokter yang sebelumnya ya? Kok bisa dengan kondisi pasien seperti itu tiba-tiba memutuskan bahwa dia sakit jantung sudah dikasih obat-obatan jantung. Berarti kan dokternya nggak kompeten gitu ya, atau mungkin dokternya kurang pengalaman. Intinya kita merasa bahwa keputusan yang awal tadi tidak akurat gitu ya. Itu kan tentu terfikir oleh pasien dan mungkin pasien juga jadi bete ya. Jadi bete, keluarga juga iya akhirnya sebel, nggak puas dengan pelayanan di rumah sakit yang sebelumnya, dan udahlah besok nggak usah ke sana lagi karena dokternya aja salah diagnosa gitu ya. Itu tentu respon kita sebagai orang awam atau bahkan kalau misalnya kita pasien atau keluarga, kita akan berpikir seperti itu. Nah, kita coba ke kasus yang kedua. Juga kasus nyata ya, saya rasa mungkin kalian yang sering akses sosmed ini termasuk kasus yang cukup fenomenal ya, sepasang remaja kembar Nina dan Randa ya, itu di usia 20 tahun tuh desperate ya, karena muncul jerawat seluruh wajahnya. Nggak kunjung sembuh, sudah berkunjung ke 25 dermatologis atau ahli ahli kulit ya, dokter spesialis kulit, namun juga nggak kunjung baik. Jadi diobatin pakai A, tetap aja keluar jerawatnya, B, kayak gitu terus sampai ganti ke 25 dermatologis, tapi nggak ada perbaikan juga, hingga akhirnya ayahnya itu menyarankan mungkin mereka kan sudah 25 ya, artinya sudah cukup ya kalau kita membandingkan kan, karena cuma 2 atau 3 dokter, tapi ini udah 25, berarti mungkin masalahnya bukan pada kulitnya. Kemudian ayahnya memutuskan mungkin coba kita berobat ke ahli nutrisi, mungkin ada yang salah dengan pola makannya. Kemudian ahli nutrisi ini dengan melihat kondisinya ini, memang dia kemudian tidak berpikir bahwa ini masalahnya hanya pada kulit saja, tapi jauh lebih dalam. Ternyata dokter ahli gizi ini mendiagnosa bahwa jerawatnya ini hanyalah manifestasi dari proses alergi yang dialami 2 remaja ini terhadap lemak gitu, jadi segala jenis lemak. Dan akhirnya dokter itu menyarankan remaja ini untuk mengeliminasi ya kandungan lemak dalam semua makanannya ataupun skincare-nya. Dan ajaibnya memang setelah mengikuti anjuran dokter ini,
jerawat 2 remaja ini sembuh total gitu. Nah, tentu yang terpikir apa? Wah, berarti ini banget ya, setelah udah 25 dermatologis lo nggak bisa mengobatin, terus datang ke dokter nutrisi ini ternyata benar gitu ya keputusan dan diagnosanya. Tentu kita berpikir bahwa dokternya bagus ya, berarti dokternya pintar, dokternya kompeten, dokternya akurat dalam membuat diagnosis. Tentu kita akan berpikir seperti itu ya, dan kalau kita jadi pasiennya kita akan sangat puas sekali ya. Sudah berobat ke 25 dokter kulit, nggak kunjung sembuh, ke dokter ini ternyata akhirnya sembuh jerawatnya gitu dan hilang. Tentu akan berpikir, wah dokternya ini memang pinter ya, artinya dalam menemukan masalah itu tepat metode yang dia lakukan, tahapannya, dan sampai akhirnya menghasilkan sebuah keputusan klinik yang tepat untuk pasien, sehingga pasiennya bisa sembuh, dan tentu saja dapat kepuasan. Nah, dari 2 ilustrasi di atas, ketepatan dokter dalam membuat diagnosa, meresepkan obat, atau penanganan, itulah yang dimaksud dengan penalaran klinis atau kemampuan membuat clinical judgment yang tepat. Sehingga tentu kalau kita berkaca dari 2 kasus di atas, ini bisa jadi sangat penting dan bahkan mungkin dampaknya bisa sangat fatal ya. Artinya kalau dokter tersebut salah mendiagnosa, untung yang kasus pertama tadi mungkin dia nggak apa-apa dikasih obat-obatan jantung ya, salah kasih obat. Tapi untungnya pasiennya nggak apa-apa. Hanya saja memang efek minimalnya kan pasti pasien nggak puas. Terus jadi underestimate, ya aduh nggak usah ke sana lagi. Akhirnya mengurangi angka kunjungan ke rumah sakit tersebut. Tapi yang paling fatal pun bisa ya, artinya pasien kalau misalnya dokternya salah mendiagnosa, terus dikasih treatment kan bisa juga pasiennya meninggal gitu ya. Gitu. Sehingga dari 2 ilustrasi kasus di atas, kemampuan penalaran klinis atau clinical judgment, bagaimana seseorang itu membuat sebuah keputusan ya, keputusan yang kita jatuhkan, baratnya ini kan vonis ya, vonis yang nanti kita jatuhkan sebagai tenaga kesehatan untuk pasien kita itu bisa jadi sangat besar imbasnya. Gitu ya, pasien pertama bisa puas dan tidak puas, pasien bisa sembuh atau bahkan tidak sembuh, dan mungkin yang paling parah dia juga bisa meninggal. Artinya kemampuan ini adalah kemampuan yang sangat penting, sehingga karena ini penting ya mau nggak mau harus kita ini ya kita kuasai ya, nggak bisa nggak ada ini nggak ada apa sih excuse ya, artinya kita boleh udahlah biar aja kita pokoknya nanti di klinik tuh ngikutin aja flow yang ada, nggak bisa seperti itu. Artinya saat kita menghadapi pasien, dia datang dengan masalah, nah kemampuan kita dalam memvonis pasien ini punya masalah apa dan mau dilakukan tindakan apa itu hal yang mutlak sangat penting dan efeknya bisa jadi sangat besar untuk pasien. Sehingga sebelum menghadapi pasien kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita dengan membekali diri dengan kemampuan ini, kemampuan untuk membuat sebuah keputusan klinik yang tepat atau clinical judgment atau penalaran klinis. Jadi kita tuh bukan robot ya, perawat tuh bukan robot, bukan kemudian masuk ke rumah sakit yang penting menjalani rutinitas, tidak. Tapi saat kita bekerja nanti memang kita harus benar-benar mindfulness, sadar diri secara sepenuhnya, awareness, sehingga nanti pada waktu menghadapi pasien, kemudian pasien datang dengan masalah itu, kita dalam menentukan masalah itu bisa tepat dan tidak sampai merugikan pasien. Sehingga kita pada ini ya belajar tentang apa itu clinical judgment dan bagaimana proses clinical judgment ini dibangun atau tahapannya seperti apa. Ya, gitu ya. Nah, apa definisi dari kemampuan ini? Sekarang kita akan coba membahas ya lebih dalam. Jadi kalau kemampuannya sangat penting, sebenarnya ini kemampuan apa sih yang dimaksud dengan clinical reasoning, analysis, dan clinical judgment? Oke, dari definisinya menurut Durning tahun 2011, clinical reasoning atau kita juga bisa sebut dengan clinical judgment. Nanti saya akan bahas perbedaannya sebenarnya dari mana, tapi 2 istilah ini sebenarnya secara kemaknaan maknanya hampir sama. Clinical reasoning atau penalaran klinis itu adalah the sum
of the thinking. Jadi sekumpulan ya, kemampuan berpikir. Jadi kumpulan, artinya kalau kumpulan itu lebih dari satu. Tadi ada kemampuan interpretasi, sama seperti kemarin ya, berpikir kritis. Jadi ada kemampuan melakukan interpretasi, ada kemampuan melakukan analisis, ada kemampuan membuat evaluasi, kemampuan juga membuat sebuah inferensi atau kesimpulan, sehingga itu disebut dengan the sum of thinking, sekumpulan kemampuan berpikir dan kemampuan untuk decision making proses atau kemampuan membuat sebuah keputusan yang berkaitan dengan aktivitas tenaga kesehatan di rumah sakit atau di klinik, gitu ya. Sehingga kita juga bisa sebut bahwa clinical reasoning adalah berpikir kritis yang berkaitan dengan masalah klinis pasien. Specific terms, sebuah terminologi spesifik ya, sangat spesifik kalau clinical reasoning atau clinical judgment, yang refers to, yang mencerminkan ya, the way of thinking, kemampuan berpikir mengenai masalah pasien, isu ya, isu tentang pasiennya, dalam determining problem, menentukan masalah ya, determine, preventing problem, mencegah masalah, ataupun yang terpenting adalah managing patient problem, atau gimana kita memanage atau mengatasi masalah pasien. Itu yang dimaksud dengan clinical reasoning atau clinical judgment. Sehingga ini adalah sebuah proses yang sistematis, sama seperti berpikir kritis ya, sistematis artinya urut. Untuk membuat sebuah keputusan akhir, decision itu ada step-step yang harus dijalani terlebih dahulu, yaitu kita mengkaji data dulu, kan, mendapatkan data, dari data itu kita interpretasi, kita baca, gitu ya, mengumpulkan data, ya, mengumpulkan data, kalau sudah terkumpul, kita baca datanya, misalnya tadi pasiennya nyeri pada bagian dada, loh kenapa ya kok bisa nyeri, what happened, apa yang terjadi pada saat nyeri, kemungkinan penyebabnya apa saja. Jadi harus dikumpulin dulu datanya, karena ini adalah sistematis ya, berurutan. Pertama ngumpulin data dulu, menginterpretasi dengan tujuan memahami, understanding kondisi pasien, menentukan kebutuhan pasien, merencanakan tindakan, mengimplementasi atau menjalankan tindakan yang sudah kita pilih, serta mengevaluasi hasil. Jadi dari kalau kita sudah menentukan masalah, masalah pasien saya tadi, misalnya yang pertama, atau masalah yang kedua ya, tadi pasien dengan acne tadi ternyata ada masalah di alergi, berarti udah ketemu masalahnya ya, alergi terhadap kandungan lemak, semua jenis lemak. Kemudian rencana tindakannya apa? Berarti dia harus mengeliminasi semua makanan yang mengandung lemak dalam dietnya, dan dilakukan dalam bentuk penjadwalan dan makanan apa saja, menunya ya, pagi apa, siang apa yang bebas lemak, itu implementasi tindakan dan mengevaluasi. Jadi kalau sudah dilakukan tindakan tadi, gimana evaluasinya selama 3 hari? Apakah ada jerawat baru yang muncul? Oh, kalau enggak, ternyata aman gitu ya, nggak ada jerawat baru muncul. Dievaluasi lagi seminggu, ada kekurangan gizi enggak 1 bulan, dan ternyata memang benar-benar efektif, ya berarti tindakannya sudah tepat, lanjutkan aja. Kalau ternyata 3 hari pertama kok tambah parah, berarti dievaluasi lagi, oh mungkin tindakannya nggak tepat, kita harus ganti tindakan yang lain. Atau mungkin diagnosanya tidak tepat, masalahnya nggak tepat, sehingga tidak kunjung sembuh, gitu. Itu yang dimaksud dengan clinical reasoning. Nah, kalau clinical judgment itu apa? Ini sebenarnya next steps of clinical reasoning. Jadi ada di bukunya Dempsey itu, Fundamental of Nursing and Midwife. Dia menyebut clinical judgment itu adalah step berikutnya setelah clinical reasoning. Atau sebenarnya juga ada di systematic review mengatakan dia sebenarnya istilah yang hampir sama. Tapi memang kalau udah kita nyebutnya judgment itu sebenarnya akhirnya, putusan akhir. Jadi setelah menginterpretasi, sudah menentukan masalah, mengumpulkan data, terus tiba saatnya kita membuat judgment atau keputusan, yaitu yang disebut dengan clinical judgment. Sehingga ini adalah hasil akhir dari penanganan klinis, merupakan kemampuan interpretasi atau kesimpulan, membuat simpulan ya, atau mengeksekusi keputusan. Oke, dari data-data yang sudah saya kumpulkan itu, tadi misalnya pasiennya ya, dia udah berkunjung ke 25 dermatologis, nggak kunjung sembuh. Terus kita mengumpulkan data-data, dan sampai termasuk genetik ya, jadi adakah riwayat alergi dari orang tuanya. Waktu itu dokternya saya baca itu memang seperti itu ya, jadi dia cek kondisi orang tuanya juga, ternyata kan ada alergi ya,
kemudian dia membandingkan kondisi anaknya, dan dari data-data tersebut akhirnya dia sampai pada keputusan akhir ya, eksekusi keputusan bahwa masalah acne-nya itu bukan karena masalah pada skinnya ya, bukan karena hormonal dan sebagainya, tapi lebih ke akarnya ada di alergi nutrition, sehingga keluarlah diagnosa berarti pasien ini acne-nya karena alergi gitu. Sehingga kesimpulan akhir atau diagnosanya yaitu dia harus stop diet yang mengandung lemak gitu. Itu. Nah, sehingga eksekusi ini eksekusi yang dihasilkan dari clinical judgment itu yang pertama kita menentukan kebutuhan pasien kita based on masalah yang masalahnya apa. Kalau tadi berarti masalahnya adalah alergi, kebutuhannya apa? Berarti mengganti atau mereplace ya makanan-makanan yang memprovok alergi menjadi makanan yang aman untuk pasiennya. Terus keputusan mengenai tindakan yang akan dipilih untuk pasien. Jadi tindakannya apa? Mengganti dietnya, memasukkan pengganti lemak supaya pasien ini tetap punya energi dalam menu-menu dietnya, dan kalau perlu memodifikasi prosedur atau tindakan untuk pasien. Intinya adalah membuat sebuah keputusan tentang masalahnya pasien apa, dia kebutuhannya apa untuk mengatasi masalah, dan tindakan apa yang harus dilakukan, serta mengevaluasi. Itu clinical judgment. Nah, mengapa clinical judgment ini penting? Ya tentu saja tadi karena dia mempengaruhi kepuasan pasien. Pasti ya kalau tenaga kesehatannya tuh tepat dalam efisien ya dalam membuat sebuah keputusan kan jadi akurat, diagnosanya akurat, tindakannya juga tepat sasaran. Tentu dia puas ya, wah dokternya atau perawat di sana tuh dalam tanda kutip pinter ya karena aku sakit dan berobat ke sana sembuh gitu kan. Jadi akhirnya dia puas. Sehingga memang sangat penting kemampuan ini ya, nggak bisa disepelekan. Kemudian tentu saja selain mempengaruhi kepuasan juga mempengaruhi biaya atau lama perawatan. Tentu saja kalau kita diagnosanya tepat, tindakannya tepat, kan waktu perawatannya jadi lebih cepat juga ya. Artinya efisien waktu yang dihabiskan tuh. Memang nggak buang-buang waktu karena tepat sasaran ya. Oke, ini masalahnya tepat. Tadi misalnya masalahnya adalah pneumonia bukan jantung, sehingga langsung aja diobatin untuk mengatasi pneumonia, sehingga pasiennya kan terus cepat sembuh, ini lama perawatannya juga menurun. Endingnya ya ke kepuasan. Kemudian efek psikologis, pasien juga jadi lebih mantap dan senang ya, akhirnya kan nggak stres ya, karena orang berada dalam kondisi sakit yang lama tuh cukup stres ya, bahkan kadang mungkin bisa depresi. Kemudian cacat atau utuh dan meninggal, artinya dengan pembuatan keputusan klinis yang tepat, pasiennya bisa terhindar dari kecacatan atau bahkan meninggal dunia, karena berarti kan diagnosanya itu akurat, menentukan masalahnya itu akurat, sehingga ya tadi kemungkinan efek samping dari kesalahan dalam mendiagnosa itu bisa dihindari, gitu ya. Contohnya misalnya kayak kita aja deh, kalau misalnya kita punya kendaraan ya, ada yang punya kendaraan, dia mogok gitu ya, mogok di jalan, entah itu mobil atau motor, terus kan dibawa ke bengkel. Nah, di bengkel itu kan juga sebenarnya dibuat sebuah keputusan ya oleh montirnya, kenapa ya ini mogok kan? Terus ada sebuah keputusan di situ, keputusan mungkin bukan keputusan klinis ya, tapi keputusan technical ya, decision technical atau technical decision making. Oh, kendaraan kita mogok tuh karena misalnya businya yang sudah aus gitu ya, terus sudah harus diganti. Itu kalau kemudian busi diganti, terus ya udah kendaraan kita bisa jalan lagi, atau misalnya karena akinya soak kalau itu mobil ya. Nah, namun kalau misalnya keputusannya tidak tepat, misalnya mobil kita mogok gitu, terus didiagnosanya bukan akinya nih, misalnya olinya. Olinya diganti, tetap aja dia nggak bisa jalan, kan akhirnya banyak duit yang kita buang juga ya, padahal sebenarnya olinya masih nggak apa-apa, masih bagus, tapi karena sebenarnya masalahnya ada di akinya, tapi si montir salah mendiagnosa, kan jadi akhirnya biaya perawatannya lebih banyak, atau bahkan mungkin juga bisa membuat kerusakan yang jauh lebih besar pada mobil kita atau kendaraan kita. Artinya kemampuan membuat sebuah keputusan itu jadi sangat mutlak ya sekarang diperlukan, apalagi kita perawat, karena kita bidang kerjanya adalah manusia yang dia punya nyawa,
bisa komplain ya, sehingga tantangannya jadi lebih besar gitu untuk kita bisa tadi jadi orang yang kritis ya. Jadi ini memiliki kemampuan menganalisis situasi pasien itu bagus atau memiliki tingkat akurasi yang tinggi sehingga pasien kita juga jadi lebih puas karena tadi pasien kita bisa komplain ya, kalau mobil kan nggak bisa komplain yang punya. Kalau ini pasiennya kalau kita salah melakukan treatment atau tindakannya tidak tepat, pendiagnosaan masalahnya tidak tepat, akhirnya dia bisa komplain ya, dia bisa protes, bahkan bisa ya melakukan tindakan yang juga menggugat kita secara hukum gitu ya, kalau misalnya dia merasa tidak puas dengan pelayanan kita karena kita salah dalam mendiagnosa gitu, menentukan masalah atau tindakan, sehingga itu adalah ini tadi kemampuan ini sangat penting. Saya tidak akan pernah bosan-bosan mengingatkan bahwa penting sebagai seorang perawat itu ini ya, memiliki kemampuan nalar ya, nalar yang tinggi saat kita sudah di pasien. Bukan berarti harus cerdas dan pintar, tidak, tapi setidaknya dalam menjalani segala sesuatu tuh harus kita pikirkan dulu. Jadi begitu menghadapi pasien jangan berdasarkan kebiasaan, oh biasanya diginiin, oh biasanya ini sakit ini enggak. Tapi benar-benar kita cermati datanya apa, masalahnya apa saja, tindakan apa yang tepat sehingga pasiennya tidak merasa dirugikan itu. Nah, kemudian clinical judgment tadi atau kemampuan tadi ternyata ada tingkatannya ya. Oke, ini adalah ada sebuah model yang saya dapat dari Moy ya tentang clinical judgment dan decision making. Itu dia membuat sebuah anak tangga. Jadi artinya kemampuan ini berjenjang. Yang paling bawah adalah intuitif dan yang paling atas adalah critical review evidence. Ini decision making dan ini clinical judgment. Ini ada lots of time to plan action, artinya semakin ke sana, semakin ke atas ya. Ini kan paling bawah, semakin naik itu berarti semakin banyak waktu yang dibutuhkan, atau kalau semakin kita memiliki waktu yang banyak, maka dia semakin bisa mengarah ke sini ya. Ini no time to plan action, artinya gini, jadi berbanding bolak-balik ya. Ini no time to plan action. Artinya gini, maksudnya kalau kita punya waktu yang banyak, kita jadi bisa membuat sebuah decision atau keputusan itu semakin baik, gitu ya. Semakin banyak yang bisa kita lakukan, semakin banyak step yang bisa kita jalankan, sehingga keputusan kita semakin based on evidence, critical review of evidence ini. Nah, semakin kita nggak punya waktu, semakin kita membuat keputusan tuh sifatnya intuitif. Nah, itu maknanya. Cuman urutannya adalah gini. Jadi ini secara waktu ya. Nah, tapi kemampuan clinical judgment itu artinya ada urutannya, ada tingkatannya. Yang pertama adalah yang paling jelek, bukan yang paling jelek ya, sebenarnya yang paling rendah itu adalah intuitif. Intuitif itu artinya berbasis insting, berdasarkan feeling. Misalnya kita ketemu pasien, dia menunjukkan tanda-tanda apa, data-data apa gitu. Terus kemudian kita by feeling aja gitu membuat judgment ya atau keputusan. Oh, pasti ini pasiennya ini apa? Kena COVID gitu, padahal belum dilakukan pemeriksaan, belum dilakukan pengkajian yang mendalam juga, tapi hanya karena dia sesak nafas, terus langsung kita judgment dia COVID, padahal ternyata setelah kita lakukan pemeriksaan atau pengambilan data yang lebih panjang, gitu ya, kita lakukan pemeriksaan penunjang, dia bukan COVID, tapi misalnya dia sakitnya TB paru atau bronkitis atau pneumonia. Nah, intuitif adalah tadi pembuatan keputusan yang benar-benar by feeling, nggak ada evidence, nggak ada dasar, gitu ya. Nah, naik di atasnya adalah kemampuan yang reflektif. Kalau ini sudah lebih mending, artinya dalam membuat keputusan klinis pada pasien kita masih membandingkan dengan proses sebelumnya. Dulu kemarin aku nemuin pasien yang sama, gejalanya seperti ini, tapi dia bukan COVID gitu ya. Harus kita cek lagi mana, atau saya diagnosa COVID tapi itu salah gitu. Sehingga yang ini saya nggak boleh kecolongan lagi. Jadi reflektif itu artinya kita bandingin dengan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Masih mending daripada yang intuitif ya. Kalau intuitif kan asal aja ya, by feeling aja. Meskipun pada orang-orang yang sudah expert, kadang mereka sebenarnya di sini tapi terlihatnya intuitif ya. Kok bapaknya ini banget sih by feeling banget. Tapi sebenarnya feeling itu sudah dibangun lewat proses ini karena dia saking banyaknya menangani pasien gitu ya.
itu biasanya dia bahkan sifatnya udah intuitif, tapi sebenarnya intuisi dia itu udah sangat tajam karena berdasarkan analisis yang mendalam. Cuma dia cepat banget analisisnya sehingga kesannya by feeling, padahal sebenarnya sudah melalui proses tahapan yang sangat ini ya, sangat mendalam gitu. Nah, lanjut ya. Setelah reflektif ada passion and peer aided, bahkan system aided. Nah, kalau yang di sini sudah tidak lagi reflect, sudah di atasnya itu sudah ada peer aided dan system aided. Artinya dalam membuat keputusan tuh kita kadang melibatkan diskusi. Selain kita refleksi, kayaknya nggak kayak gitu deh terus. Tapi sebelum saya membuat keputusan, saya kayaknya butuh diskusi dulu ya. Jadi diskusi dulu dengan teman satu kelompok atau satu tim ya, atau yang kita anggap sebagai orang yang expert. Jadi kita diskusi dulu. Saya menemui pasien dengan tanda-tanda ini nih, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Dan sebelumnya saya diagnosa COVID, tapi ternyata tidak tepat. Nah, terus kemudian kita tanya ya, kita diskusi, itu yang dimaksud dengan peer aided dan system aided. Kalau system aided ini kita mencari bantuan sistem ya, artinya bantuan yang lain, misalnya kita baca teori lagi, atau kita lihat SOP lagi, atau kita intinya meminta bantuan dari selain rekan peer kita ya, sistem. Kemudian yang paling bagus adalah critical review of evidence. Jadi artinya proses pembuatan keputusan kita itu berdasarkan review atau kita melihat evidence atau bukti-bukti klinis yang lebih ilmiah. Jadi misalnya, nah ini, tapi syaratnya ada lots of time to plan action ya, jadi butuh waktu yang lama kalau kita mau critical review ini. Artinya kita lihat, kita bandingin, kenapa ya pasien saya seperti ini. Saya terkesan nih, kayak dulu ya waktu Deddy Corbuzier kena COVID, itu kan juga ini ya, waktu dokter Gunawan tuh diwawancarai kan, dia juga membuat diagnosanya tuh benar-benar akurat ya. Artinya pas si Deddy Corbuzier tuh didiagnosa badai sitokin. Nah, ternyata setelah diwawancarai kan si dokter Gunawan itu mengatakan, kenapa kok waktu itu mendiagnosa badai sitokin? Itu kan sebenarnya diagnosa yang jarang sekali ditegakkan ya. Artinya kalau nggak benar-benar dia pintar dan memang banyak membaca, banyak belajar, banyak menangani pasien, memang pengalamannya tinggi, tidak bisa sampai pada kesimpulan sejauh itu. Nah, ternyata si dokter Gunawan itu menjelaskan ya bahwa saya sudah menangani banyak sekali pasien COVID, artinya berbasis evidence ya, bukti. Kemudian saya juga baca di referensi di beberapa jurnal dikatakan bahwa gitu pada kondisi-kondisi pasca COVID dan dinyatakan sembuh, tapi tiba-tiba dia demam, gitu sebenarnya ada masalah di sistem imun pasien tersebut ya, di mana kadar sitokinnya terlalu tinggi. Bahkan kalau sitokinnya terlalu tinggi nanti bisa menyebabkan peradangan yang sistemik gitu ya, seluruh tubuh, sehingga banyak pasien meninggal karena badai sitokin. Sehingga waktu itu Dr. Gunawan mengatakan, saya harus membuat tindakan yang tepat dan cepat saat itu juga, karena kalau enggak pasien nggak bisa diselamatkan. Nah, itu yang disebut dengan pembuatan keputusan klinis yang berdasarkan critical review of evidence. Jadi, si Dr. Gunawan tuh sudah membandingkan ya, dia sudah menangani ratusan bahkan mungkin ribuan pasien COVID dengan gejala-gejala yang beragam. Kemudian dia baca di jurnal, kondisi seperti ini tuh artinya maknanya adalah pasien mengalami tadi badai sitokin, dan dilakukan pemeriksaan dan sebagainya, dan ternyata benar dan harus diambil tindakan yang tepat, kalau nggak nyawa pasien melayang. Nah, itu disebut dengan disebut dengan kemampuan clinical judgment yang sudah sampai di level ini. Artinya dia nggak by feeling aja, oh nggak apa-apa, cuma demam kan kasih paracetamol pulang nanti juga sehat kembali. Ya kalau seperti itu nanti pasiennya pulang ke rumah meninggal ya beberapa hari kemudian, dan ternyata itu banyak terjadi ya pada pasien-pasien yang dia COVID, sudah dinyatakan sembuh, sudah negatif COVID-nya, tapi meninggal di rumah ternyata karena badai sitokin yang tidak terdiagnosa. Nah, itu salah satu contoh ya, clinical judgment yang sangat akurat dan berdasarkan ini, critical review, bukan by intuisi gitu. Nah, ini adalah penjelasannya ya dari model yang ini. Artinya intuitif tuh pembuatan keputusannya hanya berdasarkan intuisi, by feeling gitu ya, by feeling. Meskipun kalau waktu itu Dokter Gunawan juga terlihatnya seperti intuitif ya,
Karena kan cepat sekali langsung, oh ini badai sitokin, terus istirahat, harus dirawat di rumah sakit, langsung diberi obat-obatan yang agresif ya, si Deddy Corbuzier-nya, dan akhirnya sembuh, bisa melewati badai sitokinnya. Terkesan awalnya intuitif karena begitu cepat ya, tapi sebenarnya itu bukan intuitif, tapi kemampuan clinical judgment yang sudah sampai di level ini, critical review of evidence, cuma seringnya menangani pengalaman yang tinggi membuat itu seolah-olah intuitif. Tapi sebenarnya itu bukan intuitif gitu ya. Artinya dia sudah sampai di sini saking cepatnya jadi terkesan intuisi gitu. Intuitif, kalau intuitif yang dimaksud di sini adalah biasanya by feeling aja gitu, by feeling. Kalau yang reflektif sudah mempertimbangkan keputusan sebelumnya tadi. Kayaknya dengan kasus-kasus yang seperti ini yang sudah saya tangani, kayaknya bukan ini deh penyebabnya, bukan ini diagnosanya. Terus kalau peer aided dan system aided melibatkan diskusi dengan tim dan melibatkan sistem bantuan yang lebih kompleks. Kalau yang critical review, pengambilan keputusan yang berdasarkan bukti-bukti review atau bukti-bukti jurnal yang ilmiah. Itu ya untuk levelingnya. Nah, faktanya adalah kemampuan tadi untuk bisa sampai di sini tuh tidak mudah ya, tidak mudah, sehingga butuh pengalaman, jelas experience, practice makes perfect. Jadi tidak perlu rendah hati, kecil hati saat kalian baru lulus nanti atau sekarang ya semester 2 terus aduh aku kok susah banget ya bikin diagnosa keperawatan. Ya wajar, karena memang kemampuan untuk membuat sebuah keputusan yang tepat dan cepat, efisien, efektif, itu butuh pengalaman dan proses belajar yang tidak pernah berhenti. Jadi kita baca lagi, belajar lagi, seringnya kita menangani kasus, kita ngadepin pasien, itu membuat kemampuan ini jadi semakin matur ya, atau matang. Sehingga ya nggak mungkin sih kalau kita nggak punya pengalaman menangani pasien, terus kita bisa menangani pasien, itu impossible. Artinya kemampuan tadi, ya, clinical judgment itu memang dibangun dengan pengalaman, experience, yaitu penting sekali. Pengalaman kita dalam menghadapi kasus dan pasien itu membuat tadi daya nalar kita jadi semakin terasah, gitu. Kemudian kompleks, ini kemampuan yang cukup kompleks ya, karena melibatkan penguasaan kita terhadap ilmu-ilmu biologi, kimia, semua ilmu dasar ya, ilmu yang kita butuhkan untuk menangani pasien, dan juga ilmu problem solving untuk menyelesaikan masalah pasien, sehingga memang tidak perlu berkecil hati kalau bisa besok baru lulus jadi nurse gitu ya. Kadang, aduh kok salah ya ternyata bikin diagnosa keperawatan, pasiennya masih belum bisa sembuh dan sebagainya, nggak usah berkecil hati karena memang disitulah seninya ya, semakin banyak kalian. Yang penting ada keinginan untuk terus belajar. Oh, aku salah ya nggak tepat mendiagnosa, mungkin harus belajar lagi, dan banyaknya pasien yang kita tangani itu akan otomatis ya, banyaknya pasien artinya pengalaman plus keinginan untuk belajar itu yang membuat kemampuan clinical judgment itu menjadi sangat matur gitu ya. Oke, begitu kita lanjutkan. Nah, ini menurut Dreyfus ya, bahkan ada tingkatannya, ada pemula, pertengahan, dan expert. Yang pemula ini yang unyu-unyu, yang baru lulus gitu ya, belum ketemu pasien belum banyak, baru baca kenyang dengan teori ya, teori di pendidikan, baru lulus lah pokoknya masuk ke rumah sakit. Nah, biasanya kemampuannya itu seperti ilustrasinya seperti jaring-jaring ini ya, belum terkoneksi. Jadi ilmu patofis, biokimia dan sebagainya itu masih terpisah-pisah. Artinya dia masih lama dalam mendiagnosa pasien gitu ya, sehingga dan kadang juga masih salah. Itu hal yang wajar. Nah, kalau yang pertengahan sudah semakin terintegrasi ya jaring-jaringnya ini, artinya sudah bisa mengintegrasikan kapan menggunakan ilmu fisiologi, kapan menggunakan ilmu pemeriksaan fisik, kapan menggunakan ilmu farmakologi, obat-obatan pasien untuk mendiagnosa dan mengatasi masalah pasien. Ini udah lumayan terintegrasi, sehingga kadang penetapan masalahnya sudah mulai fokus dan akurat, hanya kadang masih agak lama gitu. Nah, kalau yang sudah expert, sudah terintegrasi seperti ini ya, sehingga biasanya bersifat intuitif. Artinya bersifat intuitif tuh
sudah cepat otomatisasi karena tadi seringnya pengalaman atau banyaknya pengalamannya ya, bukan karena by feeling aja gitu. Tuh, nah untuk modelnya sendiri ya atau prosesnya how nurse makes judgment itu nih dari berdasarkan pengetahuan nurse knowledge atau ini jadi how ya bagaimana seseorang atau perawat itu bisa membuat sebuah keputusan klinik judgment ya penilaian atau keputusan klinik. Yang pertama adalah tentu saja berbekal dari pengetahuan tentang yang kalian pelajari 4 tahun ke depan ya, belajar ilmu konsep dasar keperawatan, belajar ilmu tentang IDK, ilmu dasar keperawatan, semua kuliah yang kalian pelajari itu adalah dalam rangka untuk membangun knowledge, pengetahuan. Namun, knowledge saja tidak cukup, harus ada experience, makanya harus terjun ke klinik. Knowledge saja tanpa pernah menangani pasien ya nggak akan bisa mengasah kemampuan judgment ya. Harus tetap ke klinik terjun. Sehingga pengetahuan, experience ya, pengalaman menangani pasien, ethical perspektif ya, kemampuan untuk apa ya, berbuat baik, ethical ya, mempertimbangkan unsur-unsur etik dan pengetahuan mengenai interpersonal ya biasanya memahami pasien. Itu yang kemudian bisa membuat seorang perawat itu notice ya atau mengenali dulu kalau ada something bad happen atau sebuah kondisi yang tidak normal pada pasien. Jadi pertama harus tahu dulu, bisa mengenali dulu. Karena kita tahu, misalnya kita belajar, normalnya tuh nafas. Ya, jadi tadi ya harus bisa pengetahuan ini kan expectation di sini artinya kita jadi paham kondisi yang ideal itu seperti apa. Misalnya kita belajar tentang anatomi fisiologi paru-paru. Oh, normalnya paru-paru itu seperti ini. Kemudian kalau paru-parunya normal itu seseorang bernafas itu bunyinya vesikuler. Artinya kalau tidak vesikuler berarti ada masalah gitu. Sehingga ada expectation itu artinya kita bisa punya gambaran kondisi yang ideal. Nah, gambaran kondisi yang ideal inilah yang membuat kita cukup aware saat atau notice ya saat ada kondisi yang tidak ideal. Misalnya loh, normalnya kan misalnya tadi ya paru-paru tuh kalau orang bernafas tuh bunyinya nggak ngik-ngik tapi biasa gini dan normalnya kalau kita bernafas tuh nggak ngos-ngosan. Artinya kalau pasien ini ngos-ngosan, kita bisa notice ya, bisa mengenali bahwa ada masalah nih di pernafasan pasien saya. Itu dulu yang pertama, harus bisa notice dulu. Untuk bisa membuat sebuah keputusan tuh kita harus mengenali dulu ada masalah atau ada gejala-gejala yang tidak normal nggak pada pasien saya. Untuk bisa tahu dia tidak normal, kita harus punya ilmu-ilmu tadi. Kita tahu yang normal tuh kayak gini. Yang berarti kalau yang tidak seperti ini berarti dia artinya tidak normal, kita notice. Setelah kita notice, kemudian kita akan curiga ya. Aduh, kayaknya nafasnya pasien saya ini nggak normal nih. Kemudian kita gali data lebih dalam. Kalau sudah kita dapatkan data, terus kita interpreting. Kita terjemahkan data tersebut. Sebentar, pasiennya tuh kok bunyi nafasnya ngik-ngik ya. Terus nafasnya kok kayaknya berat banget ya, dia kayaknya ngos-ngosan banget. Padahal kalau normal kan kita bernafas normal seperti ini ya, hanya menggunakan otot-otot dada saja dan ini diafragma. Tapi begitu ada hambatan, kita sudah mengaktifkan otot-otot bantu nafas yang lain sehingga nafas kita jadi lebih berat gitu ya. Itu interpreting, oh artinya ada kesusahan bernafas pada pasien saya, nafasnya jadi lebih cepat gitu. Terus kemudian ada bunyi nafas tambahan. Terus kita cek lagi ada sumbatan di bronkusnya misalnya kita dengerin gitu ya, kita auskultasi. Nah, dari artinya berarti ada masalah di jalan nafasnya, ada sesuatu yang menghambat jalan nafasnya, itu interpreting. Dari sini kemudian kita responding, kita merespon, berarti pasien saya ini ada masalah di jalan nafas. Dia butuh tindakan untuk membuat nafasnya itu lebih mudah. Karena ada hambatan, berarti kan yang harus kita lakukan adalah mengambil hambatan tersebut,
dengan melakukan serangkaian tindakan sehingga hambatan atau sumbatan di jalan nafas itu bisa, atau jalan nafasnya bisa kita bebaskan dari sumbatan. Itu yang dimaksud dengan responding, sehingga kita tentukan masalahnya, terus kita tentukan oke, dari masalah pasien ini kita respon dengan melakukan tindakan kasih oksigen, ya kan, diposisikan dia semivolar, kemudian kita kasih obat-obatan yang lewat ini apa? Lewat nebulizer biar jalan nafasnya yang tadi ada sumbatan tuh bisa terbuka. Itu yang dimaksud dengan responding. Nah, kemudian berikutnya kita reflecting. Kalau sudah melakukan tindakan, terus kan kita evaluasi ya. Oh, pasiennya ternyata masih sesek. Duh, berarti ada yang kurang dari tindakan saya. Kenapa ya? Terus kan kita refleksi ya. Refleksi saat itu juga namanya refleksi in process. Ada juga refleksi on process. Kalau on process itu setelah selesai. Gitu. Nah, kalau ini refleks, jadi intinya refleksi itu bisa kita lakukan sepanjang kita melakukan tindakan atau setelah tindakannya selesai, pasiennya membaik, kemudian kita lakukan refleksi. Oh, ternyata kalau pasien menunjukkan tanda-tanda A, B, C, D, E, F, G, itu artinya pasien mengalami kegagalan nafas dan tindakannya sudah tepat yang saya lakukan. Kalau ternyata pasiennya masih tidak kunjung membaik, ya kita refleksi juga, kita evaluasi. Kayaknya ada tindakan saya yang kurang tepat, sehingga mungkin harus diganti tindakannya. Gitu. Itu adalah tahapan atau model dalam membuat sebuah clinical judgment atau keputusan klinis. Jadi dimulai dari kita punya pengetahuan, sehingga kita tahu expectation tuh kondisi yang ideal. Dari kondisi yang ideal inilah kita bisa menemukan gap. Kalau kondisi ini tidak ada pada pasien saya bisa notice, bisa mengenali bahwa pasien saya sedang mengalami masalah gitu. Kemudian masalahnya apa yang itu kita tegakkan lewat proses interpretasi. Dan kemudian kalau sudah ketemu masalahnya kita respon, kita tanggapi ya masalah pasien itu dengan tindakan tepat dan refleksi. Itu untuk modelnya. Sehingga ini ya tahapan yang pertama adalah notice dulu, mengenali dulu. Ada perubahan, ini penting ya, jadi kita tahu dulu, bisa mengenal bahwa ini tidak normal. Itu penting, sehingga untuk bisa tahu ini tidak normal, kita harus tahu dulu yang normal seperti apa. Kemudian kemampuan notice ini dibangun dengan pengetahuan, ya harus belajar, gitu ya. Contohnya pasien post-op, kok dia meringis-meringis terus ya, kok nadinya naik ya cepet banget, berarti pasiennya mengalami nyeri. Karena kita tahu bahwa secara teoritis pasien yang habis dibedah, diiris, terjadi perlukaan, ada prostaglandin yang keluar dari jaringan terluka sehingga muncullah respon nyeri. Kemudian kita interpretasi data tersebut, kita baca. Ini data tersebut mengindikasikan masalah apa. Kalau sudah, kemudian kita respon masalah tersebut. Tindakan apa yang harus dilakukan. Dan kalau sudah, kita lakukan refleksi, kita evaluasi. Evaluasi pilihan dan mencoba melihat kembali dari pengalaman sebelumnya. Bisa dilakukan selama proses ataupun setelah proses. Itu untuk clinical judgment. Silakan nanti jika ada pertanyaan bisa ditulis di KCR gitu ya, atau kalau kita masih ada waktu, jika menginginkan nanti kita bisa Google. Nah, kemudian setelah proses tadi ada yang namanya decision making. Kalau ini sudah eksekusi keputusannya apa? Decision. The decision itu keputusan, membuat keputusan. Ini juga sebenarnya nggak jauh berbeda dengan clinical judgment ya, hanya terminologi saja yang terminologinya lain tapi maknanya sama. Definisinya adalah proses selecting one action from alternative, memilih satu tindakan dari beberapa alternatif tindakan. Decision making is learned and scientific problem solving process, proses pemecahan masalah. Jadi kalau ini memang lebih kompleks ya, atau lebih umum. Artinya decision making tuh bisa di masalah sehari-hari, bisa di masalah klinis, bisa berkaitan dengan pasien, bisa juga di masalah pribadi kita. Ini disebut dengan proses pengambilan keputusan. Tahapannya sama, ada identifikasi masalah, menentukan tindakan, alternatif tindakan, memilih tindakan, dan mengimplementasi serta mengevaluasi. Satu lagi. Identifikasi masalah di sini adalah perceive a gap between what is actually happening, apa yang sedang terjadi, dan what should, apa yang seharusnya terjadi. Ini artinya kita tadi ya lihat idealnya. Yang ideal itu harusnya seperti ini, tapi kok kondisi yang saya temui tidak sama dengan kondisi ideal ya. Berarti ada masalah di situ. Masalahnya apa?
apa? Kenapa kondisi yang ideal itu tidak tercipta? Misalnya tadi idealnya pasien tuh nggak sesak nafas, kita kayak kita gini nafas normal, nggak ngos-ngosan, tapi kok dia tidak memenuhi kondisi ideal, nafasnya kok kayak gitu ya, berarti kan ada masalah. Nah, masalahnya apa? Itu yang dimaksud dengan identifikasi masalah. Kemudian kalau sudah menemukan masalah, kita cari alternatif solusi. Berapa alternatif? Jadi kalau decision making, memang kan kadang ada beberapa pilihan tindakan ya, bisa melakukan tindakan A, B, C, D, E. Yang mana alternatif tindakan apa saja yang bisa kita pilih. Kalau sudah, kemudian memilih alternatif yang paling tokcer untuk masalah ini. One alternative is not always clearly superior to all others. Kadang satu alternatif tuh nggak bisa menyelesaikan semua masalah. Try to balance, coba seimbangkan multiple faktor seperti pasien safety, staff acceptance, moral cost, dan risk failure. Artinya, kadang satu tindakan yang kita nilai ideal tuh belum tentu bisa menyelesaikan semua masalah. Sehingga dalam memilih tindakan yang tepat di antara alternatif tadi pilihannya, misalnya A, B, C, D, E, itu kita pilih tindakan yang paling efisien. Artinya tindakan yang menyelesaikan masalah, tapi biayanya paling murah, kemudian resikonya paling kecil, dan membutuhkan sumber daya yang paling rendah. Itu yang paling kita pilih adalah seperti itu. Misalnya pasien sesak. Nah, idealnya tuh kan misalnya dia diberi obat-obatan bronchodilator, tapi misalnya nggak ada di situ, nggak ada obatnya, rumah sakitnya nggak punya. Ya pilih tindakan alternatif yang masih bisa dilakukan pada pasien dengan biaya yang tidak terlalu tinggi, dengan risiko kegagalan yang paling rendah. Misalnya kasih oksigen dulu atau posisikan dulu, baru nanti kita upayakan bisa nggak dikasih bronchodilator. Atau misalnya ada pasien sesak seperti itu butuh obatnya obat yang paten sebenarnya harganya mahal, yang nggak mungkin dia nggak bisa bayar. Kemudian rumah sakit nggak punya, kita cari alternatif obat pengganti yang masih bisa menangani masalah pasien, harganya terjangkau, dan dengan resiko atau efek samping yang masih bisa ditoleransi. Itu yang disebut dengan memilih alternatif yang tepat. Gitu ya. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan untuk memilih tindakan yang tepat tadi. Yang pertama, gimana sih tindakan yang paling tepat itu? Yang pertama adalah apakah tindakan tersebut bisa mencapai tujuan atau tidak. Tadi, apakah dengan saya kasih obat A, berarti pasiennya sesaknya hilang? Itu pertanyaan pertama. Kalau iya, oke, berarti bisa tindakan ini. Terus, does it maximize effectiveness and efficiency? Kalau sudah efektivitas dan efisiensi berarti berkaitan dengan kecepatan kerja obatnya, biayanya, pasiennya mampu apa enggak. Jangan sampai sesaknya hilang cepat, tapi habis itu pasiennya bayar mahal dan dia harus ngutang. Nah, itu nggak boleh yang seperti itu. Artinya kita pilih alternatif, oh ya obatnya ini ya masih efektif sih, cuma ya nggak terlalu cepet-cepet banget efeknya dibandingkan obat yang mahal, obat yang paten. Tapi masih bisa kok mengobati sesak nafas dan pasiennya mampu beli. Oh ya udah berarti pilih yang ini. Use available resource before seeking outside assistance. Cari bantuan yang tepat dan can the decision be implemented? Apakah bisa tindakan tersebut diimplementasikan? Jadi kalau di sini tadi ada beberapa alternatif, misalnya obat ya, alternatif obatnya bisa A, B, C, D. Terus kita memilih obat yang mana yang bisa kita berikan ke pasien ya tadi dengan melihat efektivitas, efisiensi, dan bisa nggak nih diterapkan ke pasien. Kalau nggak bisa, jangan pilih gitu. Atau misalnya kita nih sama pasien kita, pasiennya harus memang yang ideal dilakukan pemeriksaan scanning paru misalnya, tapi rumah sakit ini nggak bisa, nggak ada alatnya, harus dikirim ke rumah sakit lain dan jaraknya cukup jauh. Kalau pasiennya harus menuju rumah sakit tersebut, pasiennya keburu meninggal, ya jangan pilih tindakan yang itu, pilih tindakan yang paling memungkinkan dilakukan pada pasien kita dengan segala keterbatasan sumber daya yang ada. Itu yang disebut dengan memilih tindakan yang paling tepat. Kemudian implementasikan dan evaluasi. Kalau sudah dipilih, jalankan tindakan tersebut dan dievaluasi hasilnya gimana. Dan ini, be alert,
solution to old problems sometimes create new problem. Jadi kadang solusi itu bisa menimbulkan masalah yang baru, sehingga kadang butuh alternatif tindakan solusi yang lain. Oke, saya rasa ini sudah cukup ya untuk penjelasan materinya, dan memang ini ya, kemampuan ini tidak bisa hanya kita kuliah sekali terus tiba-tiba kalian bisa membuat keputusan klinis tuh enggak, itu impossible. Artinya ini hanya konsep saja, artinya untuk bisa kalian benar-benar bisa menjadi pribadi yang bisa membuat sebuah keputusan, mau keputusan klinik, mau decision making di masalah-masalah kalian sehari-hari itu butuh latihan tadi, butuh experience dan butuh ilmu. Experience saja tanpa ilmu jadi nggak efektif, karena biasanya keputusan kalian jadi salah, nggak tepat, aduh trial error. Tapi kalian punya banyak modal ilmu tanpa coba terjun langsung, experience juga biasanya teori itu nggak akan pernah bisa berbuah menjadi sebuah kemampuan ya, sehingga dua hal ini adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Ilmu dan pengetahuan tadi ya, dan experience, pengalaman, sehingga harus banyak mencoba, sehingga akhirnya kalian tumbuh jadi pribadi yang dalam menghadapi situasi itu selalu tahu solusi dari masalah yang kalian hadapi, termasuk nanti solusi untuk pasien kalian. Saya rasa sekian ya penjelasan dari saya. Silakan nanti jika ada pertanyaan bisa dituliskan di Google Classroom dan nanti kita coba diskusikan sekalian dengan yang pertemuan sebelumnya yang kemarin sempat mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.